Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K. Di sini kami akan membahas tentang IPA dan perkembangan teknologi. Adapun nama anggotanya sebagai berikut. Hai, nama saya Raffi Kirman Julianto. Nomor NPM saya adalah 2021 14500 992. Halo semuanya, perkenalkan saya Wahyu Agni Wijayanti dengan NPM 2021 1450 0993. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faradiba Afifah Putri Valia dengan nomor NPM 2021 14500 996. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Perkembangan manusia. Zaman perunggu adalah bagian dari sistem 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi, yang memberi deskripsi sejarah peradaban kuno secara efektif bagi beberapa kawasan di dunia. Selama era tersebut, di kawasan-kawasan yang paling subur, berdirilah negara kota dan peradaban awal mulai berkembang di beberapa bagian dunia. Peradaban-peradaban tersebut terpusat pada lembah sungai yang subur, seperti Sungai Tigris dan Efrat di Mesopotamia, Sungai Nil di Mesir, Sungai Indus di Asia Selatan, dan Yangtze serta Sungai Kuning di Tiongkok. Peradaban yang berada di kawasan sungai merupakan peradaban kuat pada masa itu, karena air diperlukan untuk membangun suatu masyarakat agraris. Transportasi juga difasilitasi dengan jalur air, baik melalui sungai ataupun laut. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal TIK saat ini mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin. Persaingan iptek antara blok barat Amerika Serikat dan blok timur pada saat itu Uni Soviet justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk pengendali pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang. Miniaturisasi komponen elektronik melalui penciptaan rangkaian terpadu pada puncaknya melahirkan mikroprosesor. Mikroprosesor inilah yang menjadi otak perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai sekarang. Materi selanjutnya yaitu peran IPA dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Ada materi dan energi. Yang pertama materi. Manusia memerlukan materi baik biotik maupun abiotik. Komponen biotik adalah komponen hidup yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tak hidup, misalnya tanah, air, oksigen, sampai pakaian. Yang kedua ada energi. Energi dalam fisika adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha yang dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat lain. Ada beberapa macam bentuk energi, diantaranya energi panas, gerak, cahaya, tenaga atom, kinetik, termal, listrik, kimia, nuklir, dan berbagai bentuk energi lainnya. Hukum kekalahan energi menyatakan bahwa energi dapat diubah bentuknya, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ada banyak berbagai contoh energi. Yang pertama, ada tenaga listrik. Energi listrik atau tenaga listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt. Contoh energi listrik atau tenaga listrik berada di pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Faradiba. Saudari Faradiba, saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tenaga diesel. Pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD ialah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula atau yang disebut dengan prime mover. Prime mover merupakan peralatan yang mempunyai fungsi menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generator. Selanjutnya ada tenaga nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Sumber dari energi nuklir yaitu energi ikat pada partikel bebas. Energi nuklir dihasilkan dari sumber energi yang rendah karbon, murah, dan aman untuk dimanfaatkan. Bahan baku yang digunakan berupa uranium dan plutonium. Pemanfaatan energi nuklir telah diusahakan oleh para ilmuwan sejak
awal abad ke-19 Masehi melalui penggunaan reaktor nuklir. Selanjutnya ada tenaga angin. Tenaga angin merupakan pengumpulan energi yang berguna dari angin. Pada tahun 2005, kapasitas generator tenaga angin adalah 58.982 MW. Hasil tersebut kurang dari 1% penggunaan listrik di dunia. Meskipun masih berupa sumber energi listrik minor, di kebanyakan negara penghasilan tenaga angin lebih dari 4 kali lipat antara tahun 1999 dan 2005. Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dengan mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik, seperti menggiling gandum atau memompa air. Baik, terima kasih Saudari Faradiba. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Rafiq. Saudara Rafiq, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Materi selanjutnya adalah tenaga surya. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Teknologi energi surya secara umum dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni teknologi pemanfaatan pasif dan teknologi pemanfaatan aktif. Materi selanjutnya adalah tenaga gelombang air dan pasang surut. Energi pasang surut adalah energi yang dihasilkan dari pasang surut air laut dan menjadikannya energi dalam bentuk lain, terutama listrik. Energi pasang surut merupakan salah satu jenis energi terbarukan yang relatif lebih mudah diprediksi jumlahnya dibandingkan energi angin dan energi surya. Pemanfaatannya saat ini belum luas karena tingginya biaya awal dan terbatas alokasi yang memiliki pasang surut yang mencukupi. Penelitian dan pengembangan lebih lanjut terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan batas kritis energi yang dihasilkannya, sehingga didapatkan berbagai metode untuk mengekstraksi energi jenis ini. Materi selanjutnya adalah mesin-mesin. Yang pertama itu ada mesin bakar. Mesin bakar atau biasa disebut mesin pembakaran dalam adalah sebuah mesin yang sumber tenaganya berasal dari pengembangan gas-gas panas bertekanan tinggi, hasil pembakaran campuran bahan bakar dan udara yang berlangsung di dalam ruang tertutup dalam mesin yang disebut ruang bakar atau combustion chamber. Contoh dari kendaraan yang menggunakan mesin bakar adalah mobil dan motor. Yang kedua itu ada mesin diesel. Motor bakar diesel biasa disebut juga dengan mesin diesel atau mesin pemicu kompresi adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel yang menerima paten pada 23 Februari 1893. Yang ketiga itu ada mesin jet. Mesin jet adalah sebuah jenis mesin pembakaran dalam menghirup udara yang sering digunakan dalam pesawat. Prinsip seluruh mesin jet pada dasarnya sama, yaitu mereka mempercepat massa atau udara dan hasil pembakaran ke satu arah, dan dari hukum gerak Newton ketiga, mesin akan mengalami dorongan ke arah yang berlawanan. Untuk yang keempat itu adalah komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data. Menurut prosedur yang telah dirumuskan, komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer mampu membantu berbagai pekerjaan manusia. Salah satu kegunaannya adalah untuk mencari atau menyimpan data dan informasi, mengidentifikasi pelaku kejahatan, sampai bisa menerjemahkan bahkan bahasanya dengan melalui suara. Selanjutnya itu adalah perkembangan IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia. Bagian A itu ada penyediaan pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk dapat bertahan hidup. Kebutuhan pangan ini terus meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dengan memanfaatkan IPA dan teknologi yang makin berkembang, manusia dapat menciptakan bibit unggul
dengan teknik radiasi, rekayasa genetika, dan sebagainya. Penggunaan hormon tumbuhan yang mampu memacu tumbuhnya daun, bunga, atau buah lebih lebat atau lebih cepat. Penggunaan mekanisasi pertanian juga membantu manusia dalam mengolah lahan dan memungut hasil panen dengan lebih cepat. Selanjutnya pada bagian B itu ada penyediaan sandang. Kebutuhan manusia yang makin meningkat juga mendorong manusia untuk menciptakan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan jenis bahan pakaian. Sekarang manusia tidak hanya mengandalkan serat-serat alami untuk membuat bahan pakaian, tetapi dapat juga membuat serat-serat sintetis dari pokok-pokok kayu atau benang rayon maupun dari bahan galian seperti hasil sulingan batu bara dan minyak bumi seperti polister, polipropilen, politilen. Yang C. Penyediaan papan. Dalam masa yang masih tradisional, pembuatan rumah sangat tergantung pada bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal, terutama di kota-kota besar, di mana lahan untuk pembangunan rumah semakin sempit, maka manusia berusaha membuat rumah bertingkat dan menggunakan bahan-bahan bangunan yang makin ditingkatkan kualitasnya. Fungsi rumah juga tidak lagi hanya sekadar untuk bertahan diri dari cuaca yang tidak menguntungkan dan berlindung dari serangan binatang buas, tetapi sudah merupakan tempat tinggal yang memenuhi rasa kenyamanan dan keindahan. Terima kasih Saudara Rafiq. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Faradiba. Saudari Faradiba, saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang beberapa teknologi penting. Salah satunya adalah bioteknologi. Bioteknologi yaitu suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi menjadi produk yang berguna. Salah satu contoh penerapan bioteknologi diantaranya adalah yang pertama adalah bioteknologi kedokteran, yaitu ada rekayasa genetika, pembuatan hormon insulin, cloning, pembuatan antibiotik, pembuatan vaksin, teknologi plasmid, rekombinasi DNA, fusi sel atau hibridoma, antibodi monoklomal, sel punca, dan lain-lain. Yang kedua itu bioteknologi farmasi, diantaranya adalah antibodi, protein, dan DNA rekombinan produk. Selanjutnya ada bioteknologi pertanian. Ada kultur jaringan, hidroponik, aeroponik, transgenik, dan pupuk hayati. Lalu ada bioteknologi dalam ilmu peternakan, yaitu pemberian hormon pada hewan, rekayasa genetika, transfer embrio, pembuatan vaksin untuk ternak, cloning hewan, dan inseminasi pembuatan. Teknologi penting selanjutnya adalah teknologi informasi. Teknologi informasi yaitu suatu studi, perancang, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi via elektronik saja, melainkan merupakan perangkat penting yang seharusnya dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan pengarsipan dokumen-dokumen penting. Teknologi penting selanjutnya yaitu teknologi kearifan lokal. Teknologi kearifan lokal yaitu pemanfaatan atau pengembangan teknologi berbasis potensi yang ada di daerah setempat. Teknologi kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, untuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Baik, itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai materi ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu alam atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Sedangkan teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Sebagian dari kita beranggapan teknologi adalah barang atau sesuatu yang baru. Padahal, kalau kita membaca sejarah, teknologi itu telah berumur sangat panjang dan merupakan suatu gejala kontemporer. Setiap zaman memiliki teknologinya sendiri.
Sumbangan IPA dan teknologi sangat banyak sekali seperti di bidang transportasi, komunikasi, industri, pertanian, dan lain sebagainya. Tapi itu semua ada dampaknya, tergantung bagaimana orang yang menggunakannya. Apabila kita menggunakannya untuk hal jalan kebalikan, maka itu akan berdampak positif. Akan tetapi, jika kita menggunakan untuk kejahatan, itu akan berdampak negatif atau merugikan orang banyak. Demikianlah pembahasan dari kelompok kita. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.